Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gismita, MPN 1893 Saya dari Prodi PGSD kelas 5C. Saya akan menjelaskan materi tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu kelompok 8 dan kelompok 9. Kelompok 8 yang menjelaskan tentang materi masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi. Masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi ini meliputi permasalahan yang dihadapi sekolah, yaitu yang pertama, minimnya kualitas guru pendidikan inklusi, kurangnya koordinasi pihak sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah tentang pendidikan inklusi. Yang ketiga, adanya kesulitan pada guru sekolah inklusi dalam merumuskan dan menerapkan kurikulum serta kurangnya koordinasi dalam proses pembelajaran pendidikan inklusi. Kemudian ada masalah yang muncul dalam proses pembelajaran inklusi ini. Nah, yang masalah dalam muncul itu pertama adalah terjadinya kesalahan praktek bahwa target kurikulum anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, keterbatasan fasilitas sekolah pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, guru kesulitan dalam proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk tim teacher. Adapun kondisi di lapangan dalam menerapkan pendidikan inklusi ini terjadi yang pertama, belum tersentuh proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusi. Yang kedua, adanya protes terhadap kenaikan anak berkebutuhan khusus sementara ada anak normal yang tidak naik kelas. Yang ketiga, tidak ada guru khusus. Yang keempat, sekalipun diakui penambahan beban tambahan namun diterima sebagai tantangan. Baiklah, itulah materi kelompok 8. Masalah-masalah yang terjadi dan masalah terjadi dalam pendidikan inklusi. Selanjutnya, kelompok 9 itu membahas tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pengertian pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus yang dimaksud merupakan pendidikan bagi peserta didik anak usia yang berada dalam keterbatasan lingkungan geografis. Kemudian ada tantangan implementasi pendidikan inklusi. Ya, ada beberapa yang perlu ditanggapi dengan kebijakan khusus, yaitu yang pertama, sistem penerimaan siswa baru khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan siswa dijadikan pencapaian hasil ujian nasional. Yang ketiga, penggunaan label sekolah inklusi dan adanya peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Yang keempat, kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan. Kelima, masih dipahami pendidikan inklusi secara dangkal. Kemudian munculnya tabel khusus yang sengaja dijadikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang ketujuh, masih terbatasnya pelatihan dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang. Kemudian ada beberapa kendala implementasi pendidikan inklusi ini. Nah, ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi, menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasikan keberadaan anak-anak
yang memiliki perbedaan kemampuan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan materi dari kelompok 8 dan kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kepahaman dan tidak jelas penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.